Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama dari mata kuliah hukum bisnis dan teknologi informasi. Mata kuliah ini teoritis sekali, jadi mungkin tidak ada praktek, tapi harapannya terutama teman-teman yang mempunyai passion ke arah bisnis atau membuka usaha sendiri, tolong perhatikan mata kuliah ini karena ini sangat penting juga, atau bagi teman-teman yang punya aktivitas di dunia internet, ya, ini juga sangat penting untuk diperhatikan beberapa poin-poin terkait hukum IT. Tujuan dari kuliah ini adalah untuk setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat menganalisis dan menerapkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan dan penyalahgunaan teknologi informasi, khususnya internet, arahnya ke cybercrime. Tapi beberapa materi saya berikan materi tambahan tentang bagaimana membangun bisnis, hubungannya dengan hukum-hukum yang terkait dengan membangun bisnis. Saya tambahkan itu, teman-teman bisa cek di link yang saya berikan nanti. Ini silabus dalam mata kuliah ini saya ambilkan dari materi dari Universitas 11 Maret Solo. Saya bacakan aja. Dari minggu pertama kita bahas konsep umum hukum internet, ya, teknologi informasi dan hukum. Kemudian perkembangan teknologi sistem informasi dan komunikasi, komputer, internet, dan cyberspace. Kemudian pengaturan teknologi informasi, UU ITE intinya. Kemudian pengaturan hukum internet di berbagai negara dan organisasi internasional, aspek hukum e-commerce dan case study, aspek hukum e-kontrak dan case study. Kemudian aspek hukum pengaturan informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik. Ini juga penting di masa pandemi. Kemudian UTS. Kemudian dilanjutkan aspek hukum penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik. Dan selanjutnya aspek hukum nama domain, hak kekayaan intelektual, perlindungan hak pribadi dalam cyberspace, dan beberapa case study. Kemudian cyber law dalam kegiatan perbankan, juga ada case study. Kemudian perlindungan konsumen dan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. Kemudian cybercrime dan penegakan hukumnya, penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan informasi dan teknologi informasi. Itu kira-kira yang dibahas. Ini tidak perlu saya baca. Kemudian penting teman-teman perlu membaca referensi ini di tempat lain, tidak harus di sini ya, tapi saya sebutkan sebagai referensi saja karena hukum internet ini terus berkembang mengikuti dengan perkembangan internet itu sendiri. Jadi akan terus berubah, perlu teman-teman mencari referensi. Yang pertama adalah buku Hukum dan Teknologi Informasi karangan M. Arsyad Sanusi, dan Hukum e-commerce dan internet dengan fokus di Asia Pasifik Jakarta, Asia Pasifik, Asafa and the South. Teman-teman juga setahu saya ada mata kuliah e-commerce tersendiri ya, nanti bisa melihat kembali mata kuliah e-commerce, atau jika belum nanti bisa jadi referensi juga ketika kita mempelajari e-commerce. Kemudian kompilasi hukum telematika, kemudian kejahatan cybercrime, kemudian cyber law, haki, dan sistem hukum Indonesia. Nah, terkait haki ini nanti penting buat kita sebagai peneliti ya, sebagai mahasiswa nanti yang akan membuat skripsi juga perlu haki. Kemudian sebagai pelaku bisnis juga nanti perlu tahu tentang haki. Kemudian course material hukum teknologi informasi dari Unpad. Nah, materi yang saya bawakan nanti juga sebagian mengambil dari Unpad karena dulu materi yang saya terima dari dosen saya juga dari Unpad. Mungkin itu untuk beberapa referensinya. Ini lanjutannya ya, silakan buka sendiri. Nah, dalam mata kuliah ini kita menerapkan, sebenarnya bukan mata kuliah ini saja ya, di mata kuliah yang lain juga kita menerapkan konsep collaborative learning, problem based learning, dan participant centered learning. Artinya aktif intinya adalah teman-teman sekalian, bukan dari dosennya.
Jadi dosen hanya menjelaskan teori sedikit. Nah, teman-teman langsung kaitkan itu dengan kondisi teman-teman. Kalau memang bekerja ya kaitkan dengan kondisi pekerjaannya. Kalau tidak bekerja ya kaitkan dengan kondisi lingkungannya atau yang dia tahu di internet. Seperti itu. Jadi supaya apa? Supaya pengetahuan yang kita dapat dalam mata kuliah ini menjadi lebih kaya daripada hanya sekedar teoritis yang disampaikan oleh dosen. Ini nanti silakan kita sendiri. Ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di mata kuliah pertemuan pertama. Jadi saya belum bahas materi ya. Saya baru membahas tentang silabus, dan harapannya teman-teman kalau sudah mengetahui silabus, teman-teman bisa langsung mencari apa yang terkait dengan pembahasan ini. Itu dulu yang saya lakukan sebagai mahasiswa. Jadi ketika saya datang ke kelas itu saya sudah punya pemahaman sedikit tentang apa yang mau dibahas di kelas. Sehingga di kelas itu saya lebih banyak bertanya daripada saya harus lebih banyak mendengarkan dari dosen. Itu yang saya harapkan dari semua mata kuliah sebenarnya. Mahasiswa idealnya itu. Nah, materi juga nanti akan saya kasih linknya di Google Drive, silakan diambil semua dari mata kuliah pertama sampai akhir, silakan diambil di sana. Mungkin itu saja untuk pertemuan pertama di kondisi yang maaf saya tidak bisa banyak dulu. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.